got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got three old guys on the block, let it rap. Selamat pagi Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Indonesia. Ini saya Bapak. Sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin Bapak boleh perkenalkan diri tadi. Nama Yadi, ketua kelompok kami dari Nadia Desa Gadina. Umur Bapak kira-kira berapa? Umur 52. Untuk nama kelompok tani di desa ini tadi Bagina ya, Pak? Bagina 2. Bagina 2. Iya, Bagina 2. Kira-kira jumlah kelompok tani Bagina 2 ini berapa banyak ya Pak? Anggotanya Iya. ya kalau dengan yang tidak aktif lebih dari 40. Kan ini kelompok hamparan. Kalau kelompok hamparan biasanya yang aktif kan masuk gitu. Kalau ini kan hamparan rutinitas, ini mah tiap musim nanam terus, ngolah terus. Jadi cuma kadang-kadang aktif ke kelompok, kadang-kadang tidak gitu. Tapi fasilitas segala macam kalau ada bantuan semua juga dapat. Iya. Tapi kira-kira tadi yang aktif tuh 40 orangan gitu Pak? Kurang kalau yang aktif mah, kurang. Yang aktif kira-kira berapa? Ya lebih dari 20 lah. Kalau di pertemuan itu ada sampai 30, 20, 30 gitu. Untuk awal berdirinya kelompok tani di desa ini tuh dari kapan ya Pak? Udah lama sekali. Mungkin waktu saya masih SMA juga sudah ada. 20 atau 30 tahun ke belakang udah ada. Namanya dulu itu sebelum Bagina 2 itu namanya itu Ciliwung Sari kalau nggak salah. Ciliwung Sari. Ya Ciliwung Sari. Jadi Kira-kira tahun berapa ya Pak berdirinya tuh? ya kalau perkiraan kalau sekarang saya umur 52, kalau masa-masa SMA sekitar 17-an lah, tinggal kurang berapa ya, 30 lebih ya, hampir 35-an atau berapa gitu. Untuk kira-kira luas lahan yang ada di kelompok tani ini berapa Pak? Kalau lahan sawahnya itu hamparannya sekitar kurang lebih 20, antara 20-25 lah, sebab udah ada yang kena sungai, kegerus sungai gitu, habis gitu. Jadi bukti kepemilikannya ada, tapi sawahnya nggak ada jadi sungai gitu. Itu yang kan kalau di sini sungainya pindah-pindah tiap musim itu, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan gitu. Itu yang tidak bisa ditetapkan sekian luasnya gitu. Kadang-kadang kan itu tidak digarap juga, karena kalau yang dekat pinggir bantaran sungai itu kan mau digarap takut kena air lagi gitu. Tapi kalau yang daripada tidak ada kerjaan dibuka lagi, pas hujan kena lagi. Tapi karena sudah tidak ada lagi lahannya, terpaksa itu dimanfaatkan aja gitu. Lahan daratnya memang luas, tapi sekarang itu hampir lahan tidur tidak ditanami tanaman produktif gitu. Ya paling kayu-kayuan gitu. Itu dibagi nggak Pak? Apanya? Lahannya, kayak misalkan Ya kan ada Bagina 1 dari Lapang, tahu kan Lapang ya, yang barusan ke arah sana itu Bagina 1. Dari sini nanti sampai jalan ke Ciawi, sananya Bagina 3 gitu. Terus di daratnya ada juga Singer. Terus ada baru-baru ini ada kelompok ternak, juga ada kelompok perkebunannya. Itu berkembang. program gitu Pak, apakah di kelompok tani itu ada program-program tertentu gitu? Kalau untuk padi, karena kebanyakan petani penggarap di sini tuh mau inovatif itu kadang-kadang terbatasi. Dalam artian gini, karena lahannya yang punya orang lain, kalau ditanami apa-apa itu harus izin gitu. Boleh ditanami, kalau tidak boleh harus padi lagi, karena kan itu nanti bagi hasilnya di store. Bukan ada yang store-nya itu mau tetap mau padi gitu. Nah, tapi sebagian ada juga yang
minta uangnya gitu, ada diberi kebebasan ya. Tapi Bapak mungkin buat inovasi pertaniannya selain traktor gitu, Bapak apa aja yang ya paling yang paling ya katakan paling modern lah traktor gitu. Itu berhubungan dengan tenaga kerja. Untuk panen masih belum, masih tetap tradisional. Harapan gitu. Kalau untuk kartu taninya sendiri tuh Bapak yang pegang apa? Nah, memang aturannya itu para petani ya yang harus pegang. Ya. Tapi terkendala gini, yang sering para petani kenapa kan di akhir-akhirnya sebagian nitip ya di kelompok. Alasan pertama, kalau di rumah itu hilang karena apa kalau anak kan segala macam ya gitu. Itu tuh udah ada beberapa orang yang hilang, sehingga daripada hilang lupa naruh, udah aja disimpan di sini. Oh, jadi setiap petani memiliki kartu tani? Harus kalau tidak punya kartu tani tidak bisa dapat pupuk sekarang itu. Oh, jadi bukan cuma satu gitu Pak, maksudnya tuh cuma kelompok tani? Oh enggak, tiap petani, tiap penggarap itu punya kartu tani. Termasuk yang tadi 40 yang pasti Iya, dapat kartu tani. Berarti Bapak tidak ada syarat khusus gitu Pak? Yang penting dia petani, punya lahan, Ya bisa petani menggarap, atau menggarap gitu bisa mengajukan. Iya. biasanya pengajuannya Ke penyuluh ya, ke penyuluh. Ya kan data segala macam kumpulkan di kelompok, dikasihkan ke penyuluh. Cuma awalnya itu karena setengah-setengah gitu ya, sebagian ada yang ngumpulin, sebagian ada yang tidak gitu, karena kan dulu itu pupuk itu gampang ya, tidak punya kartu tani pun pupuk itu banyak gitu ya. Untuk apa bikin kartu tani? Ada juga kan yang prinsip gitu, sehingga ada yang bikin, ada yang enggak. Pas kesini sudah tatkala peraturan diperketat, yang bisa beli harus pakai kartu tani semua, otomatis yang tidak punya ini harus punya. Nah, emang ada pengajuan sebagian besar sudah terpenuhi juga, akhirnya dapat juga. Tapi ada juga yang sampai saat ini ada beberapa orang yang masih belum gitu. Iya. Ya kan. boleh tanya Pak, berapa lama udah Nah, kalau ada 5 tahun ke belakang lah, mungkin 2016 ya Bu ya. Jadi lebih dari 6 tahun ya, 6 tahunan ya. jadi Bapak menurut Bapak kalau buat sistem kayak kan kartu tani ini harus datang ke toko buku Iya. gitu ya, buat ngitung-ngitungnya ada kendala nggak di situ Bapak? Nah, tadi yang kedua, kenapa di sebagian dititipkan kelompok? Karena alasan transportasi. Kalau yang dekat dengan kios, jadi nggak mana lah kan. Kalau belinya 1 kilo 2 kilo, ongkos ojek misalnya pulang pergi 20.000, harga pupuk cuma 2.300, kan rugi ya. Nah, makanya udah aja nitip di kelompok, nanti ya apakah ketua kelompoknya atau siapa yang dipercaya belanja ke sana gitu. Jadi nanti sudah di sini bagi-bagi lagi, tinggal perhitungan ongkos habis berapa atau di sana jajan apa gitu, kita pun bersama gitu. Terus Bapak buat subsidi dari pupuk kartu tani ya, Iya. biasanya apa aja, terus berapa banyak gitu Pak yang didapat? Gak tahu Pak, kalau perhitungan per meter persegi atau per bata dapat jatahnya berapa kilo. Pokoknya untuk 1 hektar itu urea 250 Kilogram. kilogram, NPK 200 kilogram. Ya. Tapi sekarang ada Pengurangan. Kalau di jatah itu jatah masing-masing, misalnya 1 hektar seperti tadi ureanya dapat 250, fosfatnya 200, itu kan untuk 3 musim. Nah, ya, musim pertama diambil bagi 3 dulu, yang 250 bagi 3 dapat 80 kg berapa gitu ya. Kemudian yang fosfatnya 200 kg bagi 3 dapat 60 kg. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi Bapak yang itu fosfat sama NPK Sama urea. sama urea aja, Iya. 2 itu Ya, aja. sekarang itu dulu dengan organik karena jarang dipakai, sehingga akhirnya dari sananya itu ditutup gitu, karena dilihat pas dia dari data jarang yang saya juga jarang nemu karena tidak ada yang beli gitu. Tapi Bapak berarti untuk pupuk
buat pemeliharaan tanaman, mungkin buat kayak misalkan ada hama atau apa itu beli sendiri gitu. Beli sendiri atau ada lagi nanti akan ada laporan, nanti kan ada PPL itu ya. Ya nanti kan lapor ke PPL kalau ada programnya, ada juga bantuan berupa obat-obatan. Ya kalau nggak ada ya apa ya nggak petani. Oh banyak beli juga ya. Iya iya. Terus bapak buat itu obat penggunaan hutan ini cuma bisa diambil sekali aja atau beberapa kali? Tergantung kuota seperti tadi di dalam karton itu nanti itu ada kuotanya. Untuk seperti tadi urea 250 kg, fosfa 200. Itu nanti beli misalnya 1 kintal urea. Jadi nanti di saldonya itu tinggal 1,5 kintal lagi, diambil lagi 50 tinggal sampai habis gitu. Oh berarti bapak itu bisa beberapa kali sesuai kuota yang Ya itu, iya. Tapi kalau sudah habis perlu lagi, tidak ada lagi penambahan kuota, paling tahun depan. Selain kegunaan catatan sebagai subsidi itu ada kegunaan lainnya nggak pak? Kalau wacananya sih dengar-dengar gitu ya dari pihak dinas pertanian lewat PPL dan atau langsung dari penerangan bukan kedepannya itu katanya untuk BLT mau pakai kartu tani, bantuan lain juga mau pakai kartu tani kedepannya, tapi untuk sementara ini baru pupuk aja jadi pupuk ya. Bapak kartu tani ini mau gimana sih buat bapak buat petani-petani lain yang bisa? Sebetulnya memang menguntungkannya bukan untuk petani saya tentunya, tapi untuk alur distribusi. Maksudnya? Oh belum ke produksi. Dan untuk pemasaran untuk petani khususnya padi ya, itu sekarang itu peran Bulog itu hampir nggak ada. Sebab begini, antara harga Bulog dengan harga tengkulak itu jauh. Harga Bulog itu di bawah. Masa Di kelompok bapak itu umur 50 ke atas. lebih 50 kan. Kalau misalnya apa kan banyaknya di padi ya kan. Ya. Kalau perawatan apa biasanya di padi teh apa? Ya kan padi mah pertama kan ngolah tanah mah udah kebayang ya, ngolah tanah. Terus nanti kan ada persemaian nyebar gitu. Nanti kan ada setelah itu udah umur, ada yang kalau di sini kebanyakan dipaksa lebih muda pun tetapnya 21 hari Bu, pinginnya itu nggak kuat katanya. Nah 21 hari baru dipindahkan namanya tanduk. Setelah itu kan nanti ada penyiangan ngaramet. Yang bagus kan ngarametnya ngaramet 1-2 kali. Yang ngaramet pupuk kan bagusnya 3 kali, tapi kepraktisan petani ya udahnya 1 kali. Pengen simpel Gitu. Terus juga penyiangan kadang-kadang ingin simpel. Udah aja sekarang itu pakai kimia, pakai apa namanya? Untuk bunga itu nama apa? Nama pesawatnya seperti itu herbisida. Herbisida. Kalau apa kan kemarin nih sampai sekarang masih musim kemarau ya Iya. musim hujan. Nah itu gimana gitu kan sawah di sekitaran ada pengairan. Nah ya kembali kalau musim kemarau persediaan air pun terbatas ya. Nah walaupun misalnya di sana ada irigasi, karena waktu satu sisi nanam berbarengan itu bagus ya untuk mengantisipasi hama tidak terjadi kelangsungannya kan terputus kalau ya. Tapi di satu sisi tatkala faktor pendukungnya kurang itu jadi masalah. Air lah sekarang untuk padinya yang dominan. Kalau misalnya mau ngolah nggak ada air kan nggak bisa. Seperti di sini kan seharusnya udah mulai ngolah-ngolah gitu ya. Karena airnya belum ada ya belum bisa ngolah. Karena nunggu yang di atas yang di daerah hulu selesai dulu baru nanti kebagian air gitu. Berarti di sini gitu dibagi dari 2 biasanya kebagian jam berapa pak buat pengairan? Ya, yang tadi sih saya belum maupun
lembaganya ada tapi penerapannya kadang-kadang ya susah. Sebetulnya ada sih peraturannya. Kalau untuk dari untuk kan air sumbernya kalau di sini dari Bagina 3 ya. Bagina 3 pakainya dari pagi-pagi sampai maghrib. Nah, Bagina 2 makanya dari maghrib sampai nanti pagi-pagi lagi. Itu awal itunya. Tapi kalau ternyata airnya kurang, Bagina 3 sampai maghrib belum tercukupi semua, otomatis tetap aja dipakai gitu. Gitu ya. Nah kan air ada, saya akan kebagian ya air yang jauh dulu, yang dekat aja dulu kan gitu intinya. Karena kalau airnya cukup maka dibagi-bagi gitu juga nggak apa-apa. Jadi Pak kalau di sini mah karena Pak budidaya tadi karena emang mendukung gitu dari segi lingkungannya juga. Ya, pertama memang kulturnya sudah kultur padi ya. Iya. Nah, juga lahan-lahannya juga hampir lebih dari 60% itu lahan orang lain. Kebanyakan sini kan petaninya petani penggarap gitu ya. Jadi untuk menanam pun tidak bisa seenaknya nanam apa, tergantung juragannya yang punya itu mau ditanamnya apa gitu. Biasanya sekali panen itu biasanya gitu kalau lagi bagus dapat berapa? Ya kalau daerah sini mungkin bata ya, tahu kan satu bata ya. Satu bata itu dapat sekitar 8 kilo sampai 10 kilo lah dikatakan bagusnya itu. Kalau misalkan lagi nggak bagus itu pernah Sampai 2 kilo 3 kilo. Ya kan kalau apalagi kalau musim itu kan nanti musim hujan ada kena walang sangit, terus juga nanti ada bahasa Sunda nama ayuh rebah itu ya, rebah angin hujan sama angin itu kan belum padi belum bisa dipanen udah keburu tumbang kan, itu otomatis mengganggu pertumbuhan ya, sehingga nanti hasilnya itu berkurang. Terus juga nanti ada hama tikus gitu. Makanya untuk petani itu siap-siap lah. Kira-kira Pak harapan Bapak gitu untuk kelompok tani Bapak. Ya mudah-mudahan aja petani pendapatannya bagus terus. Saya rasa kayak gitu aja sih kan kelompok itu. Kenapa tidak Sebelum terima kasih banyak banyak meluangin waktu nemenin teman-teman mahasiswa. apa-apa dong saya diajak misalnya. Jadi nambah ilmu baru.